Halo teman-teman, pada tahu nggak kami lagi di mana? Nah, teman-teman, hari ini kami berada di pabrik tahu Mas Ponimin yang berada di Kota Medan. Di balik kenikmatan tahu yang kita konsumsi sehari-hari, terdapat banyak potensi bahaya risiko bagi pekerjanya. Teman-teman, saya dan bersama rekan-rekan saya akan melakukan identifikasi faktor-faktor risiko apa saja sih yang berada di pabrik tahu Mas Ponimin, serta kami akan menerapkan prinsip-prinsip hygiene untuk mencegahnya. Nah, teman-teman, ada beberapa tujuan dari video ini. Yang pertama, mengenal faktor-faktor risiko yang ada di pabrik seperti faktor risiko fisika, kimia, biologi, psikososial, dan ergonomis. Yang kedua, untuk memahami contoh nyata dari penelitian di Indonesia yang mengidentifikasi bahaya-bahaya tersebut. Yang ketiga, agar mengetahui langkah-langkah pencegahan agar risiko tersebut dapat dikendalikan. Yuk ikutin kami. Yang pertama, kebisingan dari mesin produksi. Di pabrik tahu, suara kebisingan biasanya berasal dari mesin penggiling kedelai, kompresor alat pres, serta mesin diesel penggerak. Suara dari mesin-mesin ini bisa lebih dari 85 desibel yang jika terpapar terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen atau biasa disebut dengan noise induced hearing loss. Yang kedua, suhu ekstrim atau panas berlebih. Suhu ekstrim atau panas berlebih biasanya berasal dari uap panas, perebusan kedelai, dan ruang pengukusan. Di jam-jam sibuk, area ini bisa mencapai 37 derajat Celcius dan jika berdampak terus-menerus akan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti dehidrasi, kelelahan, heat stress, dan heat stroke. Yang ketiga, risiko kecelakaan mekanik. Risiko kecelakaan mekanik sumber utamanya biasa berasal dari alat-alat produksi yang digunakan sehari-hari seperti mesin penggiling, pisau pemotong, alat pres, dan alat pengaduk. Jadi, dampak yang bisa disebabkan dari kecelakaan mekanik ini bisa beragam dan hingga berat. Seperti luka gores, sayatan yang dalam, bisa juga terjadi amputasi. Baik, faktor fisika yang keempat tentang getaran dari mesin. Biasanya sumber bahayanya dari mesin penggiling dan alat pres tahu yang menimbulkan getaran-getaran yang diteruskan ke tangan dan jari. Dampak yang bisa terjadi, kelelahan otot akibat kontraksi yang berulang, gangguan pada peredaran darah di jari dan tangan, kerusakan saraf perifer yang menimbulkan rasa kesemutan atau mati rasa, dan resiko munculnya hand-arm vibration syndrome, sindrom getaran pada tangan dan lengan jika terpapar dalam jangka yang panjang. Yang kelima, tentang radiasi non-pengyon inframerah. Sumber bahayanya dari tungku, kompor besar, dan wajan perebusan kedelai yang memancarkan radiasi panas infrared. Dampak yang bisa terjadi, peningkatan suhu tubuh akibat paparan panas, kelelahan cepat dan penurunan daya tahan kerja, risiko heat stress atau kelelahan panas jika paparan terlalu lama, gangguan kesehatan seperti dehidrasi dan penurunan konsentrasi. Penelitian pabrik tahu di Indonesia menunjukkan bahwa bahaya fisik paling umum berasal dari uap rebusan, panas tungku, dan adonan tahu. Dampaknya dapat mengganggu kenyamanan kerja, bahkan menimbulkan kecelakaan. Upaya pengendalian difokuskan pada beberapa aspek. Aspek yang pertama, ventilasi dan pengendalian panas. Untuk pengendalian panas, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, rutin ukur suhu, kelembapan, dan aliran udara. Kedua, pasang exhaust fan dekat sumber panas dan uap. Yang ketiga, gunakan ventilasi silang dan insulasi pada permukaan panas. Yang keempat, atur jadwal kerja atau break agar paparan panas berkurang. Aspek kedua, alat pelindung diri atau APD. Untuk menghindari kecelakaan dan bahaya di tempat kerja, alat pelindung diri yang digunakan harus memiliki: pertama, pakaian, sarung tangan, dan sepatu tahan panas atau anti-slip. Yang kedua,
ukuran yang sesuai dengan pekerja dan latih cara pemakaiannya. Yang ketiga, pemeriksaan dan perawatan alat perlindungan diri secara rutin. Untuk aspek yang ketiga, pengendalian kebisingan atau pelindung pendengaran. Untuk langkah yang pertama, itu adalah identifikasi suara kebisingan menggunakan decibel meter. Untuk langkah yang kedua, itu gunakan penyekat atau panel peredam suara untuk standar keselamatan. Untuk langkah yang ketiga, lakukan rotasi pekerja. Untuk aspek yang keempat, itu ada langkah yang pertama, gunakan lampu LED yang terang dan merata. Tambah lampu LED di area gelap dan di jalur lalu lintas. Untuk di langkah yang ketiga, lakukan pengecekan lampu secara rutin. Untuk aspek yang terakhir, penataan mesin dan getaran. Untuk langkah yang pertama, atur jarak mesin supaya minim getaran. Untuk langkah yang kedua, gunakan peredam getaran. Untuk langkah yang ketiga, gunakan mesin yang getarannya rendah dan lakukan pengecekan rutin pada mesin. Baik, saya akan menjelaskan 3 contoh faktor biologi. Yang pertama yaitu bakteri patogen atau yang disebut dengan E. coli dan Salmonella, yang bersumber dari air mentah, peralatan yang tidak steril, dan limbah. Yang memiliki dampak yaitu keracunan makanan akut seperti diare, muntah, dan demam pada konsumen yang mengkonsumsinya. Berisiko menyebabkan penarikan produk atau yang disebut dengan recall dan kerusakan reputasi pabrik. Yang kedua yaitu jamur dan kapang. Kapang adalah jamur yang tumbuh subur pada biji-bijian seperti kedelai dan kacang tanah yang disimpan di kondisi lembab yang kadar airnya sekitar lebih dari 14% dengan sirkulasi udara yang buruk. Aflatoxin adalah racun yang dihasilkan oleh jamur dan kapang. Racun aflatoxin bersifat karsinogenik, yaitu pemicu kanker hati dalam jangka panjang. Kontaminasi dapat terjadi sejak bahan baku yang tidak hilang dengan perebusan. Yang ketiga yaitu virus. Seorang pekerja yang sakit meskipun baru selesai dengan sakitnya atau masa pemulihan juga dapat menularkan virus. Virus dapat menyebar jika pekerja tidak mencuci tangan sebelum menyentuh permukaan tahu atau sesudah menggunakan toilet dan langsung menyentuh tahu serta peralatan yang terkontaminasi dengan tahu. Virus dapat menyebabkan wabah penyakit seperti gastroenteritis atau muntah dan diare yang sangat menular. Untuk contoh yang keempat yaitu serangga ataupun hama, seperti lalat, tikus, dan kecoa. Sisa kedelai, ampas tahu, ataupun sisa organik yang tidak segera dibersihkan dapat mengundang serangga dan hama, seperti lalat yang hinggap di makanan, kecoa yang mencari tempat-tempat lembab, dan juga tikus yang mencari sisa-sisa bahan sebagai sumber makanan mereka. Untuk dampaknya, yaitu lalat yang dapat menyebabkan diare, disentri, hingga tifus oleh karena bakteri yang dibawanya. Dan seperti kecoa yang dapat membawa kuman pada kakinya sehingga dapat mengganggu ke bagian pencernaan kita. Nah, untuk tikus bukan hanya sekedar perusak, tetapi juga dapat menyebabkan leptospirosis oleh karena urin mereka. Nah, contoh yang kelima yaitu alergen, debu, kacang, ataupun kedelai. Saat pekerja mengelola, menggiling, ataupun memindahkan kacang atau kedelai, partikel halus berupa debu dapat berterbangan di udara. Bagi pekerja yang sensitif, debu ini bisa memicu alergi dengan gejala bersin, mata gatal, dan kulit kemerahan. Pada pekerja dengan riwayat asma, debu dapat memicu serangan asma yang membuat sesak nafas dan mengganggu keproduktivitasan pekerja. Beberapa studi literatur menunjukkan bahwa pabrik tahu tempe sering terjadi beberapa masalah seperti kebersihan penyimpanan bahan baku, peralatan yang kurang steril, dan juga produksi yang kurang higienis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari pencegahan faktor biologi. Yang pertama yaitu sanitasi yang ketat. Sanitasi yang ketat itu seperti yang mencuci tangan sebelum memulai pekerjaan, kemudian pembersihan alat-alat yang bakalan digunakan, kemudian pembersihan ruangan yang bakalan digunakan. Nah, yang kedua yaitu tempat penyimpanan dari bahan baku kedelai. Bahan baku kedelai itu sangat sensitif, seperti tempat ruangan yang harus bersuhu kering dan sirkulasi udara yang baik. Nah, tempat penyimpanan kacang kedelai itu harus bersuhu di sekitar 4-15 derajat Celcius karena tempat keringlah bakteri tidak dapat berkembang dengan baik. Langkah yang ketiga adalah menyediakan fasilitas kebersihan dan juga sanitasi diri pekerja. Di pabrik tahu, sudah pasti para pekerja akan bersentuhan langsung dengan produk ataupun bahan pangan.
Jadi penting banget di pabrik tahu harus ada menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun serta toilet yang higienis dan bersih. Kelima adalah penggunaan alat APD atau alat pelindung diri. Untuk para pekerja, khususnya pekerja di pabrik, sangat dianjurkan menggunakan APD saat bekerja, seperti masker, sarung tangan, dan juga pakaian yang bersih. Masker melindungi pekerja dari debu tahu ataupun kotoran-kotoran lain yang ada di sekitar tempat bekerja. Sarung tangan menjaga kebersihan tangan pekerja saat menyentuh produk ataupun bahan pangan. Sedangkan pakaian bersih dapat mencegah kontaminasi debu dari luar pabrik, misalnya saat pekerja melakukan perjalanan ke tempat kerja. APD yang konsisten, kesehatan pekerja akan terlindungi dari paparan-paparan yang bisa saja menyebabkan kondisi biologis pekerja terganggu. Jadi teman-teman, itu tadi 5 langkah mitigasi atau 5 langkah pencegahan yang harus banget dilakukan di pabrik tahu. Jadi jika mitigasi tadi sudah dilakukan dengan baik, maka risiko bahaya juga akan bisa dikurangi, kualitas produk tahu akan terjaga, dan kebersihan diri pekerja akan aman. Dalam proses sortir, penggilingan dan pengolahan bahan baku dapat terjadi kontaminasi debu organik. Debu ini dapat dihirup oleh para pekerja. Akibatnya yang pertama dapat mengakibatkan gangguan pernafasan seperti iritasi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang kedua dapat memicu alergi ataupun asma yang berakibatkan sensitisasi terhadap protein nabati. Dan yang terakhir dapat menyebabkan gangguan penyakit paru seperti pneumokoniasis paru. Selanjutnya dalam proses pembuatan tahu atau olahan kedelai biasanya menggunakan asam cuka atau whey yang berfungsi untuk menggumpalkan protein kedelai. Uap yang dihasilkan dapat menyebar melalui udara. Dampaknya bisa menjadi iritasi saluran pernafasan di bagian hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Adanya rasa perih di bagian mata dan kulit, serta paparan jangka panjang yang dapat menyebabkan bronkitis kronis atau penurunan fungsi paru. Pada saat penggorengan atau memanaskan minyak dapat menyebabkan aerosol lemak dan uap yang menyebar dan dapat dihirup. Dampaknya yang pertama dapat menimbulkan iritasi mata, hidung, dan kulit. Jika terjadi kontak dengan kulit dapat menyebabkan luka bakar kimia dan paparan jangka panjang dari aerosol minyak seperti memicu gangguan kardiovaskular. Dapat bahan pembersih kuat seperti klorin, NaOH, dan soda kaustik. Ini digunakan untuk pembersihan alat produksi agar tetap higienis. Dampaknya, klorin dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan, mata merah, batuk, bahkan edem paru bila terhirup terlalu lama. Yang kedua, NaOH bersifat korosif dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan mata. Dan yang terakhir, paparan jangka panjang seperti bekas luka permanen, jaringan parut pada kulit, kerusakan organ dalam, gangguan pernafasan kronis, serta cacat permanen pada bagian mata. Adapun contoh yang kelima yaitu gas dan kayu bakar. Jika bahan bakar padat digunakan, ada asap dan gas yang bisa terhirup. Potensi kebocoran gas itu juga ada. Adapun data penelitiannya yaitu review literatur menyebut bahwa adanya bahaya kimia yang ditemukan di aktivitas pemasakan atau pembakaran tungku, uap panas, asap dari tungku, debu dari kayu pembakaran, penggunaan bahan kimia dan bahan-bahan pengumpal atau bahan baku seperti asam cuka. Adapun langkah mitigasinya yaitu yang pertama APD sesuai, menggunakan masker pelindung udara atau respirator bila perlu, gunakan sarung tangan tahan bahan kimia, dan gunakan kacamata pelindung untuk menghindari paparan langsung. Kedua, ventilasi lokal dan exhaust hood. Pasang sistem ventilasi di area kerja yang menghasilkan asap, gas, atau uap agar kualitas udara tetap segar. 3. Pelatihan pekerja. Berikan pelatihan tentang cara penggunaan dan penyimpanan bahan kimia dengan benar, termasuk langkah darurat bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam langkah mitigasi yang ketiga, yaitu pelatihan pekerja dalam penggunaan ataupun penyimpanan bahan kimia dengan benar. Teman-teman tahu nggak sih, pelatihan ini penting agar pekerja tahu cara menggunakan dan menyimpan bahan kimia dengan aman. Misalnya, yang pertama, dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang kedua, dengan menyimpan bahan-bahan kimia tersebut ke dalam wadah yang sudah dilabeli sehingga tidak tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Nah, jika hal ini tidak terpenuhi, maka pekerja dapat mengalami yang pertama, iritasi pada kulit. Yang kedua, dapat mengalami gangguan pernafasan dan juga dapat merusak paru-paru. Yang ketiga, lingkungan kerja dapat tercemar. Yang keempat, yaitu penggantian bahan kimia keras dengan yang lebih aman. Teman-teman, kalau kita menggunakan bahan pembersih yang keras,
Tahu nggak sih, kalau itu sangat berbahaya bagi pernafasan dan juga dapat membahayakan kualitas tahu, sehingga kualitas tahunya rusak. Oleh karena itu, kita dapat mengganti pembersih tersebut dengan yang food grade atau terverifikasi food grade, dan juga dapat kita ganti dengan alami seperti soda kue dan juga cuka. Nah, jika hal ini terpenuhi, maka pekerja dapat hidup lebih sehat dan kualitas tahu tetap bersih dan higienis. Selanjutnya, kita masuk ke dalam langkah mitigasi yang kelima, yaitu monitoring kualitas udara di area kerja. Sekarang kan kita lagi ada di pabrik tahu. Oleh karena itu, dalam pembuatan tahu, kita membutuhkan kedelai. Jadi teman-teman, saat perebusan kedelai itu menggunakan tungku, di situ mengeluarkan udara dan juga asap. Nah, udara dan asap ini dapat membuat seisi pabrik menjadi pengap dan dapat merusak pernafasan dari pekerja. Solusinya, pabrik dapat menyediakan cerobong. Yang kedua yaitu exhaust fan, dan yang terakhir adalah ventilasi. Nah, jika hal-hal ini terpenuhi, maka pekerjaannya dapat menjadi hidup yang lebih sehat, dan juga udara di dalam pabrik menjadi lebih segar. Oke, saya akan menjelaskan apa aja sih faktor psikososial yang dapat terjadi di lingkungan kerja pabrik. Yang pertama, beban kerja yang berat, target produksi yang tinggi, atau proses penggorengan dan perebusan pada jam-jam yang tidak efektif atau adanya jadwal yang padat dan melelahkan tentu berdampak pada pekerja. Yang pertama yaitu kelelahan fisik dan mental pada pekerja, peningkatan risiko kerja akibat kelelahan, atau potensi penurunan kualitas produk akibat terburu-buru, dan yang terakhir gangguan kesehatan jangka panjang. Yang kedua, tekanan kerja yang tinggi. Tuntutan dari pelanggan atau pemilik pabrik terkait dengan kualitas dan kuantitas produk akan menciptakan tekanan yang ganda, di mana pekerja harus bekerja sambil mempertahankan standar mutu yang ada. Ini akan berdampak pada pekerja yaitu stres kerja, kecemasan berlebihan, burnout, penurunan kepuasan kerja, serta potensi kesalahan dalam produksi. Yang ketiga, monotoni dan kejenuhan kerja. Aktivitas seperti memilah kedelai ataupun mencetak tahu dan mengemas yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya variasi menyebabkan pekerjaan menjadi monoton. Ini akan berdampak pada penurunan motivasi dan produktivitas kerja, menurunnya kewaspadaan dan konsentrasi, serta peningkatan kesalahan dalam produksi. Selain itu juga berdampak pada potensi kelalaian dalam prosedur keamanan pangan. Yang keempat, hubungan kerja yang tidak sehat. Konflik yang dapat terjadi antara sesama pekerja, pekerja lama dengan pekerja baru, ataupun antara pekerja dengan manajer diperparah oleh kurangnya komunikasi yang efektif dan mekanisme penyelesaian masalah akan berdampak pada lingkungan kerja yang tidak harmonis, turunnya semangat dan kolaborasi, serta potensi kelalaian yang disengaja. Oke, saya akan menjelaskan langkah-langkah mitigasi untuk menghindari faktor risiko psikososial. Yang pertama, rotasi tugas. Adanya rotasi tugas ini akan membuat pekerja tidak melakukan suatu jenis pekerjaan secara berulang-ulang. Dengan adanya rotasi ini, beban fisik tersebar ke kelompok otot yang berbeda sehingga mengurangi risiko cedera akibat gerakan. Yang kedua, pengaturan jam kerja dan istirahat. Waktu jam kerja tanpa istirahat yang panjang membuat otot tidak ada kesempatan untuk kembali pulih. Itu akan menyebabkan risiko nyeri otot semakin besar. Memberikan waktu istirahat secara teratur akan membantu mengurangi kelelahan. Langkah ketiga adalah desain stasiun kerja yang ergonomis. Karena desain stasiun yang buruk dapat menyebabkan nyeri otot, kelelahan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan desain stasiun yang ergonomis pada pabrik tahu. Contohnya, tinggi meja atau tong yang disesuaikan dengan tinggi kita saat berdiri, agar mengurangi kelelahan atau nyeri pada otot pada saat mengangkatnya. Kedua, adanya alat bantu seperti troli atau roll sederhana supaya mempermudahkan kita untuk bekerja dan mengurangi kelelahan, juga mencegah gangguan tulang belakang dan sendi. Keempat adalah pelatihan kepemimpinan dan manajemen komunikasi. Karena banyak masalah kerja tidak hanya tentang soal fisik saja, tetapi soal psikososial antara hubungan atasan dan pekerja. Oleh karena itu, kita perlu melakukan beberapa hal. Contohnya adalah melakukan pelatihan manajemen dan kepemimpinan bagi pemilik dan pengelola pabrik. Tujuannya untuk membentuk komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan. Kedua, untuk membentuk
gaya hidup kepemimpinan yang sportif dan lebih terbuka. Yang kelima adalah program konseling dan kesejahteraan. Karena bekerja di lingkungan yang panas, bising, berat secara fisik juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mengurangi kelelahan mental. Contohnya, 1. Menyediakan sesi konseling berkala bahkan jika hanya dilakukan sebulan sekali dengan tenaga kesehatan dari puskesmas. Kedua, memberikan dukungan psikologis bagi pekerja yang menunjukkan burnout, mudah marah, atau menarik diri dari lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah mengadakan motivasi dan pengelolaan stres ringan. Halo semuanya, selamat pagi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktunya. Kami di sini ingin bertanya tentang bagaimana pengelolaan pabrik ini dan Ibu menceritakan bagaimana pengalaman Ibu selama bekerja di pengelola pabrik ini. Sebelumnya Bu, perkenalkan, nama saya Rahmi dan rekan saya. Nama saya Hayan. Sebelumnya Bu boleh perkenalan diri dulu. Nama saya Ayu. Di sini saya sebagai, kalau dibilang tangan kanannya bos gitu. Baik Bu. Ayu ya? Iya. Menurut Ibu, apa sih arti kebersihan dan keamanan pangan di pabrik ini? Kebersihan, menurut saya. Iya Bu. Kebersihan itu ya mungkin nomor 1 ya, karena kan kami di sini jual makanan, ya kan. Makanannya itu ya tahu, tempe. Apa tantangan terbesar Ibu dalam menjaga kebersihan Bu? Tantangannya tuh kayak ada aja gitu yang kayak dari pelanggan yang dibilang kalau ini kurang bersih, padahal kami udah menjaga sebisa kami lah gitu kan, sebagai yang punya gitu untuk menjaga kebersihan di sini gitu. Kayak misalnya papannya katanya yang kurang bersih kan, baru ini keranjang-keranjangnya katanya kurang bersih gitu. Padahal kami tetap menjaga gitu. Padahal udah setiap apa kami bersihkan itu papan itu kalau udah setiap pakai pasti cuci gitu. Sudah melakukan standar hygiene ya Bu ya? Bagaimana Ibu memastikan bahwasannya setiap karyawan memahami dan menjalankan SOP dengan benar? Oh iya, di sini kami kayak kalau kebersihannya itu karyawan ya? Iya. Karyawannya tuh ya kayak cuci tangan gitu sebelum pegang paku gitu. Baru kalau tadi apa keamanan? Ketertiban. Iya, ketertibannya. Ketertibannya itu kayak jam kerja itu kan ada, ya kan? Dari jam 8 sampai jam 5 misalnya. Kalau jam 8 orang ini belum masuk, nggak boleh lagi kerja. Jadi itu Bu ada sanksinya? Karena kan di sini kita orangnya banyak gitu kan. Jadi orangnya banyak ini bukan berarti orang tuh kerja semua gitu. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat bisa diganti lagi sama yang lain gitu. Jadi itu yang namanya kedisiplinan. Nah, berarti selalu menerapkan kedisiplinan di pabrik ini. Iya. Kalau untuk ini bagaimana Ibu memastikan bahan baku yang masuk ke sini itu benar-benar bersih dan aman Bu? Kayak misalnya kacangnya ini kan kami menggunakan kacang kedelai, bahan utamanya itu kan kacang kedelai. Dari pabrik sana itu udah pasti bersih kan, karena kan dia ditaruh di dalam goni, bukan dibiarin gitu aja, karena ditaruh dalam goni baru kami cuci bersih, habis itu direndam. Habis itu masuk ke penggilingan. Direndamnya kira-kira berapa lama tuh Bu? Sekitar 15 sampai 20 menit. Direndamnya pakai air, Iya, air mengalir ya. Oh iya. Selanjutnya Bu, yang terakhir, hal apa saja yang biasanya Ibu berikan kepada karyawan terkait penerapan kebersihan di kerja? Misalnya ada nggak sih edukasi kepada karyawan sebelum memulai kerja atau pada awal masa dia bekerja itu tentang kebersihan? Ya adalah kayak misalnya harus mandi dulu kan? Iya. Pastinya Ya, kan? pasti. Pastinya tuh harus mandi dulu, harus bersih dulu dari kitanya dulu sih. Kalau dari kitanya jorok, so pasti semuanya bakalan jorok. Berarti dari pribadi ya Bu. Gimana Bu cara Ibu memastikan karyawan, terutama karyawan baru ya Bu, yang bisa mengikuti peraturan dari awal gitu? Oh, peraturan kebersihan? Iya, peraturan kebersihannya. Kalau misalnya dari awal dia nggak sanggup untuk memenuhi SOP kita nggak bakal bisa lanjutin dia. Kayak training gitu ya? Iya. Kayak misalnya 7 hari misalnya kan, dia belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa menerapkan apa yang kita suruh gitu kan. Ya udah, ya tanya dulu ke dia gitu. Kamu masih sanggup nggak? Kalau misalnya nggak sanggup, ya udah kamu bisa keluar gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Bu.
terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang sudah Ibu berikan. Itu sangat bermanfaat bagi kami, terutama bagi tugas kami. Semoga pabrik ini maju dan sukses ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata kami dalam wawancara ini. Terima kasih banyak ya Bu. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini saya sudah bersama dengan karyawan pabrik tahu tempe. Saya berterima kasih kepada kakak udah berluangkan waktunya. Perkenalkan kak, nama saya Rahmi dan rekan saya. Saya Hayan Kak. Kami di sini kak ingin bertanya-tanya tentang pengalaman kakak bekerja di pabrik ini. Sebelumnya kak boleh perkenalan nama dulu? Nama saya Devi. Saya bekerja sebagai penyortiran tahu goreng. Oke kak Devi ya tadi ya. Oke Kak, selanjutnya bisa nggak kakak ceritakan tugas sehari-hari di pabrik ini? Bagian mana aja yang kakak tangani? Oh, kalau saya bagian penyortiran aja sih. Tapi kalau pagi tuh ada juga kayak saya mengisi tahu mentah untuk dijual eceran gitu. Udah itu doang sih kerjaan saya. Kayak ngeluarin keranjang-keranjangnya gitu doang. Habis itu kalau udah ada tahu goreng, kita yang sortir gitu. Kalau menurut kakak ada nggak proses kerja yang berat yang kakak rasakan selama ini? Enggak sih. Saya gimana ya? Ya dijalani aja lah Kak, namanya kalau kerja kan juga capek gitu ya kan. Nggak berat-berat kali sih kalau dibilang kerjaan saya itu. Tandanya kakak nggak merasa terberatkan Enggak. kerja apapun? Enggak, insya Allah enggak kok Bang. Karena kan nyortir itu sebentar doang, habis itu bisa ada luang duduk-duduknya, maupun sebentar kan ada juga gitu. Kalau untuk rotasi bekerja kak kayak shift-shift gitu apa ada? Oh nggak ada, kami nggak ada shift-shift. Jadi kami masuk pagi jam 8 udah di sini sampai siang, nanti kadang jam 5, jam 4 udah langsung pulang. Yang pakai shift itu hanya manajer itu kan, dia apa tuh ya gitu, dia yang memegang duit kalau dibilang kan, megang duit. Jadi dia pagi sampai sore dia pulang gantikan orang lagi gitu sampai malam. Abis itu sampai jam 9 kami udah pulang semua. Berarti cuma manajernya aja yang persipan ya? Oke kak. Kalau untuk pekerjaan beresiko ada nggak kak? Nggak ada sih. Nggak ada sih, cuman kan tahu itu kan panas. Ya itu resikonya kena panas gitu tangan gitu. Pas tangan waktu saya. penggorengan? Enggak. Yang goreng kan beda. Saya untuk yang nyortir aja. Jadi setelah diangkat tuh dari dari kuali itu, pas dimasukkan ke ini kami milihnya juga tangan kami agak kena panas-panas sedikit aja. Itu aja sih resikonya. Iya kak ya. Selanjutnya Kak, ada nggak sih Kak aturan pabrik yang tentang kebersihan tangan sebelum melakukan produksi tahu, dan kira-kira semua karyawan itu udah mematuhinya belum Kak? Nggak ada sih Bang, kami inisiatif aja, kayak mau bekerja gitu harus cuci tangan dulu gitu. Kalau kami sih ya, karena kan kami bagian tahu goreng. Kalau bagian pembuat kan dia emang udah cuci tangan kian gitu, karena kan buatnya air terus orang itu gitu. Berarti hygiene-nya selalu dilakukan ya kak? Iya. Ke diri sendiri aja. Inisiatif kami sendiri. Baik kak. Baik Kak, terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Informasi yang Kakak berikan mungkin sangat bermanfaat bagi tugas kami dan kami. Semoga Kakak semakin rajin lagi bekerja di sini, sukses bekerja di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari kami. Terima kasih ya Kak. Kasih kak. Terima kasih Kak. Ya. Sebagai penutup, pengendalian dan identifikasi faktor risiko di lingkungan pabrik ataupun di lingkungan kerja adalah prinsip dari hygiene industri. Baik faktor fisika, kimia, biologi, maupun psikososial, semuanya membutuhkan pendekatan hierarki pengendalian. Mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, yang terakhir adalah APD. Dengan demikian teman-teman, kita dapat menciptakan lingkungan yang kerja bukan yang hanya produktif, tetapi dapat juga menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman bagi kita semua. Baik, terima kasih semuanya. Ayo beraksi mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan Identifikasi semua potensi bahaya, Kendalikan dari sumbernya. libatkan semua pekerja untuk budaya ketiga yang tangguh. keselamatan investasi terbaik.